Ya so, ngebahas yang kemarin so, gue dengar dari teman-teman katanya lu sempet ngalamin waktu naik ke Gunung Gede, terus lu waktu balik lu ngerasa perut lu itu sakit dan lu nggak bisa jalan. Ya benar itu. Benar itu? Ya benar. Coba bisa dijelasin gak so kejadian waktu pertama lu nanjak dari awal sampai akhir? Jadi di situ kan gua ngerencanain sama teman-teman ya buat nanjak ke Gunung Gede itu tanggal 2 Februari. 2 Februari. Awal Kemarin berarti. iya, awal banget buka gitu. Iya, iya. Di situ gua ngerencanain buat nanjak ke Gunung Gede, barang-barang sudah aman. Iya. Dan gua bersama teman-teman sekitar 8 orang lah. Iya, iya. 8 orangan mulai trek pagi jam 8. Jam 8 pagi tuh mulai trek. Ya, jam 8 pagi. Di situ gue enjoy aja. Iya, waktu pertama kali nge-trek sampai Surken gitu nggak ada kendala. Nggak ada. Terus pas sampai Surken, ya di situ baru gue ngerasain waktu pertama kalinya gitu kena badai angin. Oh iya, lu baru pertama kali ngerasain badai angin? Iya, pertama kali di Gunung Gede. Terus tuh di situ juga terkena bentrok juga sama adanya seekor babi di waktu malam. Oh iya, sempat mengganggu. Iya. Katanya kehadiran babi yang datang kemarin menimpa lu lah, maksudnya gitu. Ya. Katanya anak-anak atau teman-teman lu berkata sompral. Benar itu? Itu sih benar emang. Jadi teman-teman ya biasalah pergacoran gitu di gunung. Dia juga sempat bilang kata-kata yang tidak menyenangkan dah gitu ya. Seperti posisinya bilangnya bagung lah, apa bahasa kasar. Ya bahasa kasarnya yang kayak gitu. Iya. Oh berarti waktu lu naik tuh pas awal-awal buka Gunung Gede kemarin, betul? Iya betul. Awal banget buka. Iya. Terus tuh lanjutkan tuh. Di situ terkena badai angin kan ya. Waktu jam 4 sorean gua baru sampai Surken. Di Surken kena badai angin sama badai hujan juga. Iya. Ya di situ gua sempat makan dulu sebelum badai. Ya perut terasa lapar. Iya. Makan di mana tuh? Di Surken sebelah timur. Bikin tenda enggak? Enggak bikin tenda, cuman playset doang supaya enggak dingin gitu. Iya, enggak ada angin. Iya, enggak ada angin maksudnya. Iya, terus Sesudah makan, packing balik, terus langsung ngelanjutin perjalanan ke arah barat. Di situ mencari teman-teman yang sudah duluan. Ya, duluan. Emang sorry nih gua potong nih. Emang lu di perjalanan misah sama yang lain? Di perjalanan misah. Jadi kan 8 orang tuh ya? Iya, 8 orang. 5 orangnya duluan mau duluan ke Surken gitu, bilangnya mau ngedirin tenda duluan sama masak. Iya. Gua di pos 3 nanti di situ 3 orang. Saya nanti gua, Samsul, Acap sama Beces. Oh, bertiga. Iya. Sempat ketemu juga sama pendaki anak Tangerang. Oh, bareng tuh. Bareng. Anak Tangerang berapa orang tuh? Anak Tangerang sekitar 9 atau 8 orang lah. Oh berarti banyak juga ya? Banyak. Ya terus tuh. Tapi sorry nih. Gue potong lagi nih. Di perjalanan lu gak ada kendala apa-apa? Maksudnya dalam artian atau lu banyak break apa gimana? Di perjalanan sih ada kendala, kebanyakan break gitu. Oh iya. Dari pos 3 ke Surken kebanyakan break. Kenapa tuh? Sempet juga itu anak Tangerang kan temen Acap juga ya. Iya. Di situ gue ngebantuin membawain tas carrier-nya. Iya. Ada juga yang sakit di situ, kepalanya sakit. Oh dari anak Tangerang? Iya, pusing. Sempet break. Tapi di melanjutkan perjalanan? Enggak, break dulu. Oh, break dulu. Di pos bayang 4 kalau nggak salah, nggak tahu 3 di warung. Oh iya, di warung. Ya sempet ngopi dulu sama beli makanan dulu di situ. Ya. Sudah agak nggak kerasa pusing kepalanya, baru ngelanjutin perjalanan. Terus tuh udah sampainya di Surken nih lu nih. Sampai Surken kan sekarang? Ya, bahas Surken.
Di Surken kan anak-anak udah ngebangun tenda nih sama masak. Ya. Katanya yang barusan lu ceritain barusan. Sampainya lu ketemu anak-anak lagi ngapain? Anak-anak di posisi kalau sudah masak sih sudah. Oh, masak udah. Ya, masih nasi udah. Yang belum itu cuman seperti lauk-lauknya aja. Lauk-lauknya. Iya. Iya. Dan lagi pada ngopi gitu kalau udah ketemu sana. Gua ke situ langsung ganti baju, udah sempet kena badai angin juga kan. Iya. Langsung pakai jaket sama sleeping bag kena dingin. Sampai Surken jam berapa, Sur? Jam 5 sore. Iya, jam 5 sore. Terus tuh langsung tidur, makan langsung tidur apa gimana? Enggak, di situ ngopi dulu sampai malam lah. Terus sempet juga jam 8:10-an mampir-mampir dulu ke tenda yang lain. Oh, mencari silaturahmi. Iya, biasa lah gitu kalau di gunung. Anak gunung biasanya emang gitu sih. Ya, terus sekitar jam 11-an teman-teman semua ya sekuat gua lah gitu ya istilahnya. Pada lapar. Oh iya. Sempat juga masak kotak-kotak sama bakso. Iya. Di situ kejadian waktu ada babi. Oh, babi nyerang. Iya, nyerang. Terus tuh? Mungkin karena bau-bau itu kali ya, otak-otak sama bakso. Tapi di sekitaran tenda lu nih, lu ngebangun tenda, ada tetangga-tetangga? Ada. Tapi iya, tapi yang anehnya itu babinya itu ke tenda gua aja gitu. Oh, nyerangnya. Iya, nyerangnya ke tenda lain enggak. Bisa gitu ya? Mungkin karena di depan tenda gua itu ya kalau bahasa Sundanya mah bala. Oh, bala. Kotor. Iya, kotor. Bau. Banyak sampah lah gitu. Belum diberesin. Sempat becek juga kan. Karena ngediriin tendanya salah posisinya. Yoi. Banjir juga di situ tenda sekitar jam 6 pagian kalau nggak salah. Terkena banjir. Berarti lu nggak sempet summit? Summit enggak. Soalnya itu badai dari kemarin sampai besoknya lagi masih nggak berhenti. Gila. Badai angin sama badai itu hujan. Cerah dikit, badai lagi. Cerah dikit, badai lagi. Berarti lu banyaknya di tenda ya? Iya. Nggak keluar? Enggak. Paling ke tenda temen yang anak Tangerang itu. Iya, cuman ngopi-ngopi lah. Sharing-sharing. Nah, lepas dari kejadian lu nggak bisa jalan nih, lu kan mengalami itu habis pulang di Gunung Gede, ya kan? Iya. Dari lu nanjak nih belum terjadi apa-apa kan? Belum terjadi apa-apa. Coba lu bisa ceritain pas lu balik dari Gunung Gede. Nah, waktu balik di Gunung Gede, kita pulang sesudah packing jam 2-an kalau nggak salah. Jam 2, jam 1 lah gitu. Packing terus pulang, sempat badai juga. Daripada di situ kan ya. Iya. Langsung mulai trek pulang, sudah packing. Sorry ibu potong ya. Trek pulang lu jam berapa? Jam 2. Jam 2 siang. Iya, jam 2 siang. Mulai trek pulang. Nah, pas di pos 4 di Surken sampai pos 4 gak ada apa-apa gitu, gak ada kendala lah. Oh iya. Enjoy gitu. Cuman break sebentar, lanjut lagi perjalanan. Iya. Dari pos 4 ke pos 3 gak ada apa-apa juga. Dari pos 3 ke pos 2 itu sempat kena hujan dikit. Di situ gue langsung memakai mantel kan. Iya. Mantel hujan. Nah, di pos 2 gue lagi nunggu teman tuh di posisi. Di pos 2 tuh? Iya, lagi nunggu teman yang ketinggalan. Berapa orang yang ketinggalan? 2 orang. Acap sama Ojan. Berarti lu di situ keadaannya sendiri? Berdua sama abang. Sama abang ya. Berdua sudah mereka sampai di pos 2 Bayang itu ya. Gue sempet kebelet pipis kencing. Pengen kencing. Gue sama Acap kencing tuh di situ. Di pos 2. Iya. Bayang 2 mungkin. Iya, Bayang 2. Gue nyari celah buat kencing sama Acap. Nah, gue di situ juga sempet baca-baca gitu ke Gunung Gede. Maaf gitu, gue udah gak tahan gitu, pengen kencing gimana lagi gitu. Gue kencing buang air kecil di bawah pohon besar. Iya, pohon besar. Salahnya gue mungkin dari pohon besar itu. Gue udah baca-baca, mungkin gak terima gitu ya penunggu yang di situ.
sudah kencing gua break dulu sebentar lagi, mungkin dari Ojan itu baru sampai kali ya gitu. Jadi gua break dulu jam 4-an, jam setengah 4-an gua langsung lanjut lagi perjalanan ke pos 1. Di pos 1 break dulu sebentar, langsung lanjut lagi soalnya takut malam gitu, kemalaman di jalan. Ya, terus sampai base camp gua gak kendala ada apa-apa. Sampai base camp nyampe sekitar jam 5 sore. Base camp ya. Iya. Terus gak ada kendala apa-apa di situ. Belum kerasa. Gua ganti baju, mandi dulu kan di situ ya. Terus juga gua istirahat di situ supaya nahan nanti terasa pegal juga gitu. Terasa pegal. Pasti ya. Mulai pulang jam sudah isya lah di situ di base camp. Oh, pulang tuh isya. Waktu adzan isya sholat dulu langsung packing lagi pulang. Nyampe rumah nggak ada apa-apa gitu, nggak ada kendala apa-apa. Belum kerasa. Iya. Terus di situ kan pada ngopi kan ya, sama teman-teman semua di rumah gua gitu pada ngopi. Nah pas jam 1 malam tuh kerasanya. Jam 1 malam gua. Sorry gua potong nih. Anak-anak masih di sini. Anak-anak masih di sini, 2 orang lagi. Oh iya. Katanya sih mau nginep di sini. Oh iya. Terus gua di situ kerasa tiba-tiba perut gua sakit sedikit. Sama gua diurut-urut aja, mungkin gua asup angin gitu, masuk angin. Karena kan sempat kena badai juga angin kan ya. Iya benar. Gua diurut-urut aja gitu pelan-pelan. Setelah gua perut pelan-pelan, gua tiba-tiba ngerasa gini. Kok ini perut terasa sakit terus gitu. Gak ada berhentinya. Iya. Emangnya juga gue sering gitu, tapi gue nggak sesakit yang gue rasain sekarang gitu. Waktu itu gitu. Terus setengah jam yang lalu perut gue mulai itu terasa sakit banget. Sampai gue nangis. Iya. Nangis di mana tuh? Di rumah. Maksudnya di ruang tamu apa di kamar? Gue keluar dari kamar karena malu lah banyak teman-teman. Gengsi juga kan. Terus situ gue keluar dari kamar, gue langsung tiduran di ruang tamu. Iya. Perut gue sakit situ. Ya udah gue rasain aja kan ya. Mau gimana lagi gitu. Gue urut-urut lagi, makin sakit lagi di situ. Gue urut-urut lagi, makin sakit. Makin parah mungkin. Iya, makin parah. Setelah gue tiduran, gue mau ke air tuh. Pas lagi menuju gue ke air, kaki gue tiba-tiba nggak bisa jalan, berat. Kalau jalan bisa tapi sedikit. Oh, ngerondang. Iya. Kalau bahasa sebenarnya mah ngerondang. Iya, terus gua maksain ke air buat buang air kecil. Terus gua ngelamun, kenapa gua begini gitu. Di situ datanglah Bang Kentot. Dikiranya gua tidur. Iya. Di dalam kamar mandi, padahal gua nggak tidur. Ngelamun doang. Terus gua di situ udah kan sekian lama udah di kamar mandi. Gua keluar lagi. Terus ke ruang tamu lagi, tiduran lagi. Tapi lu keluar dari kamar mandi ya? Bisa jalan? Bisa. Ngerondang Pak. Iya. Sama kayak yang apa diangkat sama Kentot? Enggak. Kentot langsung ke kamar, langsung ngasih informasi kenapa itu si Samsul katanya gitu. Mungkin kata orang-orang masuk angin gitu. Setelah gua berbaring di ruang tamu sama Kentot dibaca-bacain. Katanya gua ketumpangan gitu di pos 2, pos Bayang 2. Mungkin dari kesalahan gua dari kencing yang tadi kali ya nggak nerima kalau itu penunggunya di situ gak nerima. Bisa jadi. Terus di situ gua kan diurut sama dibaca-bacain sama Kentot kan ya. Dikasih air. Iya, dikasih air juga, air hangat. Terus dibaca-bacain katanya ini mah ya gitu ada yang isi. Iya, ada yang isi perut sama kaki gua. Terus gua sama orang tua gua langsung diurut, dikasih air juga, dikasih obat juga. Iya. Sakitnya masih kerasa itu, nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi sama sekali ya? Nggak ada. Ya terus? Orang tua gue langsung manggil tukang urut di situ. Ada di rumah gue deket lah.
Iya. Langsung katanya iya bener, gua di bawah gunung gede, gua ada yang numpangin katanya. Udah ini mah tenang aja katanya gitu. Iya. Bakal sembuh kok ini, kata tukang urut yang itu. Ya gua positive thinking aja. Iya. Situ gua ya udah diam aja, gua sempet nangis lagi diurutnya soalnya sakit banget. Situ gua tidur, teman-teman pada pulang karena malu. Iya. Gua tidur, setelah gua tidur gua bangun pagi, itu perut masih kerasa, masih nggak ada reaksi. Belum reaksi sama sekali. Iya, belum ada reaksi sekali. Terus, Sakitnya masih sama kaki juga masih sama, gak bisa jalan. Iya. Ngeri juga ya. Terus tuh apa tuh namanya? Lu apa ya namanya? Ngerasain itu berapa hari? 2 hari. 2 hari. Ya. Gak bisa jalan, Sama sakit perut. 2 hari doang ya? Ya 2 hari. Lumayan juga itu sih. Berarti setelah kejadian itu apa ya, pelajaran apa yang lo dapat? Jadi pelajaran gue yang dapat sih jangan kencing sembarangan. Jadi kalau ada larangan, ya di gunung kan emangnya banyak penunggunya gitu ya. Kalau hal-hal mistis pasti ada gitu. Jadi gue percaya akan adanya yang kayak gitu. Jadi gue seakan-akan gue sepele gitu ke gunung gede, bahwa gue kencing gitu di situ gak akan terjadi apa-apa. Meskipun gue udah baca-baca gitu. Iya. Ternyata gue salah pemikiran gue. Di situ salahnya gue. Jadi gue sadari, buat pelajaran juga. Gue jadi kapok lah kalau masalah kencing sembarangan di gunung kayak gitu. Tapi lo kalau diajak sama teman-teman lo lagi nanjak lagi, ngecamp lagi, mau apa kalau? Mau. Oh, masih mau. Gak kapok? Enggak. Tapi lu belajar dari hal-hal yang kemarin. Iya, belajar dari hal-hal kemarin. Iya, benar. Terus lu ada yang mau lu sampaikan nggak dari pengalaman lu ini kepada pendaki-pendaki baru nih? Ada sih. Apa tuh, Sal? Jadi pengalaman gue kan baru pertama kali kena badai juga. Iya, jadi gue udah ngerasain bahwa badainya di gunung gini. Iya. Lebih mempersiapkan seperti tenda, alat-alat juga. Lebih fisik. Iya, fisik. Lebih mempersiapkan lah gitu. Jangan mensepelekan tentang fisik sama alat-alat. Ya terusnya kalau dari kesopanan kita di gunung nih. Kesopanan juga emang harus dijaga sih di situ. Emangnya juga. Di situ kan pada gacor ya, pergacoran dimulai ya. Yeah. Waktu malam sama waktu siang jam sorean lah. Udah mulai itu. Ya, udah mulai pergacoran. Sama sempat di situ juga sama tenda-tenda lain pada gacor. Iya. Gitu. Mungkin dari bahasa gua yang kasar gitu di gunung. Gua jadi belajar bahwa bahasa yang kasar itu bisa menimbulkan gua terkena kendala apa-apa gitu. Malapetaka. Iya, malapetaka. Oh iya. Kalau apa tuh namanya? Dari ini gua flashback lagi, gua kembali lagi sama yang lu ceritain barusan. Lu yang apa tuh namanya? Gak bisa jalan, sakit perut selama beberapa hari. Proses penyembuhan lu tuh apakah hanya obat medis atau kalau pergi ke tempat orang-orang pintar apa gimana? Enggak pakai obat, enggak pergi ke tempat orang-orang pintar. Itu setelah dibacain sama tukang urut yang semalam itu ngurut gua. Katanya tunggu aja, ini mungkin dari masuk angin sampai yang numpangin gua itu nanti juga hilang gitu katanya. Sebelum ya gua nurut aja. Gua diam. Setelah 2 hari yang lalu gua baru mulai kerasa enak. Badan enak ya, badan enak sama kaki udah bisa jalan. Ya cuy, gitu cuy. Untuk
teman-teman yang baru naik nih, yang ingin yang banting setir hobinya ke mendaki, yang pertama harus kita siapkan itu apa so? Yang ke satu fisik sih. Fisik tuh teman-teman, karena fisik ini berpengaruh penting ya sih ya. Iya. Gimana ketika kita mulai mendaki, badan kita nggak kerasa capek, nggak kram gitu kan. Iya. Iya. Tapi lu pernah di perjalanan kram so? Belum pernah, alhamdulillah. Belum pernah, berarti lu sebelum mendaki, beberapa hari sebelum lu mendaki mungkin lu jogging. Iya, itu perlu mempersiapkan fisik. Mempersiapkan fisik. Yang kedua so? Yang kedua sih ke alat-alat. Harus Kumplit. Iya, harus kumplit. Jadi kalau sepertinya pisau yang kayak gitu mah jangan terlalu risau lah. Iya, jangan terlalu risau. Yang penting SB sama tenda harus mempersiapkan. Benar sih, alat-alat sangat penting ini. Dimana kalau kita gak ada alat-alat kan yang ketiga mental. Jangan kita. fisik doang yang kuat, kalau mental enggak. Sebenarnya sih kalau di gunung sugesti kita tuh harus benar-benar apa ya, bisa dibilang kita berpikir positif. Iya, jangan ke negatif. Iya, benar. Bikin hal-hal mistis karena apa ya namanya, tanpa kita sadari kita berpikir negatif, apa ya namanya, bisa menimbulkan seperti itu ya. So thank you parah so, siap informasinya. Parah sih, gokil sih ya. Kita tutup aja cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.